Aku menjadi kaisar besar terakhir di dunia ini, tetapi pada hari pernikahanku hanya seorang murid kondensasi Qi yang berani mengacaukan upacara tersebut. Melihat itu, aku menamparnya hingga terpental. Sialan, mengacaukan pernikahan kaisar ini. Berapa banyak nyawa yang kau punya untuk kubunuh? Wang Teng tidak menyangka aku akan bertindak secepat ini. Ia tersadar dari lamunannya, wajahnya memerah. Lin Han, jangan coba-coba, saya akan bergabung dengan Akademi Surgawi jika kau tahu apa yang terbaik untukmu. Biarkan Xing Yan pergi bersamaku. Para tamu semuanya tersentak kaget. Akademi Surgawi adalah sekolah terbaik di alam mistik keluarga Lin. Tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Aku dengan tenang menoleh untuk melihat Xing Yan. Apakah kamu ingin pergi bersamanya? Xing Yan menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengangguk dengan tegas. Sepupuku, benar, dia dan aku adalah cinta sejati. Aku membatalkan pernikahan ini. Aku tak kuasa menahan tawa kecil. Namun keluarga Lin sangat marah hal tersebut. Dasar jalan kecil, kau telah mengambil begitu banyak dari keluarga kami dan sekarang kau malah pergi begitu saja. Ingin membatalkan pernikahan? Tidak apa-apa. Kembalikan semuanya. Pada saat itu, wakil kepala keluarga Liu perlahan berdiri. Dengan tatapan menyanjung seolah-olah sedang berpegangan pada posisi penting, hadiah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Anggap saja itu sebagai hadiah pernikahan untuk Wang Teng dan Xing Yan. Setuju? Para anggota keluarga Liu pun turut menyatakan persetujuan mereka. Wang Teng menatapku dengan angkuh. Aku mendongak, mata hitamku yang dingin menyembunyikan sedikit niat membunuh. Apakah kamu sudah selesai bicara? Kamu terlalu berisik. Lalu aku menjentikan jariku. Kepala wakil kepala keluarga Liu langsung meledak. Seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap. Semua orang menyaksikan tubuhnya yang tanpa kepala perlahan jatuh. Pupil mata mereka bergetar. Hebat, bagaimana ini mungkin? Bukankah Lin Han hanyalah orang biasa? Dia membunuh seorang master inti emas hanya dengan menjentikan jarinya. Wajah-wajah puas keluarga Liu kini berubah menjadi kepanikan murni. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa pria di hadapan mereka mungkin tidak sesederhana yang mereka kira. Sekumpulan semut yang berani menggonggong padaku. Bersiaplah untuk menanggung konsekuensinya. Tepat pada saat itu sebuah suara elektronik bergema di kepala saya. Ding, sistem penjahat pamungkas telah diaktifkan. Teruslah membuat masalah bagi sang terpilih dan krunya, dan Anda akan mendapatkan poin penjahat yang dapat ditukar dengan apapun di dunia ini. Berhasil mengejutkan sang terpilih Wang Teng. Poin penjahat ditambah 500. Mulutku berkedut. Aku sudah menjadi kaisar dan sekarang sistem itu muncul. Itu sudah agak terlambat. Bisa ditukar dengan apa saja di dunia. Kalau begitu, beri aku 100 tahun hidup untuk bersenang-senang, menukarkan 100 tahun hidupnya untuk sang tuan rumah dengan biaya 100 poin penjahat. Saya langsung merasakan umur saya bertambah 1 abad. Sudut-sudut bibirku sedikit melengkung ke atas. Segalanya mulai menjadi menarik. Xing Yan yang berada di sampingku merasa merinding melihat senyumku. Jangan melakukan hal-hal gila, izinkan saya menjelaskan. Matanya dipenuhi penyesalan. Alasan dia memilih Wang Teng adalah karena dia berpikir bahwa Wang Teng memiliki potensi yang tak terbatas, dan setidaknya akan mencapai tingkatan yang terhormat. Namun saat ini kekuatanku tampaknya jauh melampaui itu. Seandainya dia tahu, dia pasti akan memilihku membuat tokoh utama anggota harem. Xing Yan merasa menyesal. Poin penjahat plus 200. Sekarang kau tahu bagaimana menyesal. Terlambat. Aku mendengus dingin, lalu mencekik Xing Yan, mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Lin Han, apa yang kau lakukan pada putriku? Kepala keluarga Liu bergegas maju, tetapi aku membuatnya terpental hanya dengan satu pandangan. Keluarga Lin sangat gembira melihat ini. Kepala keluarga itu tertawa terbahak-bahak hingga janggutnya terangkat. Sungguh lelucon mencoba melawan leluhur kita. Bahkan 100 orang pun tidak akan cukup. Kali ini ketika saya kembali ke keluarga, saya tidak sengaja menyembunyikan identitas saya, tetapi saya bersikap sangat tidak mencolok. Hanya kepala keluarga dan beberapa leluhur yang mengetahui latar belakang saya datanglah padaku. Jika kamu punya masalah, jangan sentuh Xing Yan. Wang Teng lebih cemas daripada siapapun lagi, pula dia memiliki tubuh yin yang langka. Dia membutuhkannya untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Aku menatap Wang Teng dengan tatapan mengejek di mataku. Apakah kamu akan mendekatinya? Tentu. Keluarga Liu mengambil banyak sekali sumber daya dari kita yang jumlahnya setidaknya mencapai 50 juta batu spiritual premium. Jadi bayarlah. Wajah Wang Teng membeku. Sekalipun dia menjual bagian tubuhnya sendiri, dia tidak akan mampu mengumpulkan batu spiritual sebanyak itu. Wang Teng merasa malu karena terpilih. Poin penjahat ditambah 300 karena tidak punya pilihan lain. Wang Teng menggertakkan giginya dan mengancam, jangan lupa aku punya Akademi Surgawi di belakangku. Jika kau berani menyentuh Xing Yan, sekteku akan melawan keluargamu sampai mati sebelum dia selesai bicara. Dengan suara tamparan keras, aku dengan santai menampar Wang Teng hingga terpental ke dinding. Terjebak begitu dalam sehingga dia tidak bisa ditarik keluar. Wang Teng, orang pilihan, mengalami luka parah. Poin penjahat ditambah 1000. Aku membersihkan debu dari tanganku dan tak kuasa menahan tawa. Celestial Akademi didirikan oleh teman lama saya. Apakah dia akan melawan saya hanya karena seekor semut? Kamu bercanda. Mencoba mengancamku adalah kesalahan terburuk yang pernah kau lakukan dalam hidupmu. Wang Teng tidak pernah menyangka akan benar-benar tak berdaya. Saat ini dia merasa seperti isi perutnya hancur berkeping-keping. Dia menggenggam cincin hitam di tangannya dan bergumam, Pak Tua, apa yang kau tunggu? Aku babak belur di sini, tolong bantu saya. Saya tidak bisa bergerak, tapi jangan khawatir. Pria ini tidak berani membunuhmu. Fragmen jiwa yang terhormat di dalam cincin itu berbicara seolah-olah bijaksana. Sebenarnya bukan karena dia tidak bisa membantu, dia terlalu takut. Apa kau bercanda? Wang Teng menyadari bahwa jiwa tua itu tidak berguna, maka ia segera mengirimkan
Sinyal bahaya yang memanggil sekte pedang raksasa yang berada bermil-mil jauhnya untuk meminta bantuan itulah sekte tempat dia dulu berada. Pemimpin sekte itu pernah berjanji bahwa jika dia pernah mendapat masalah dia, pasti akan turun tangan. Aku jelas memperhatikan sinyal yang dia kirimkan, tetapi aku memilih untuk tidak menghalanginya. Aku ingin melihat sampah macam apa yang bisa dia panggil. Sesaat kemudian, aura pedang yang dahsyat jatuh dari langit. Siapa yang berani menantangku? Siapa yang berani menyakiti muridku tuan? Selamatkan saya. Pria itu adalah Zhao Master dari sekte pedang raksasa. Melihat kondisi Wang Teng yang menyedihkan, kepanikan terpancar dari matanya, lalu dia menatapku dengan penuh kebencian. Apakah kamu yang melukai muridku? Apakah kamu tahu apa yang dilakukan muridmu? Apa pun yang dia lakukan sebagai tuannya, aku harus melindunginya. Kau telah menyakitinya, jadi kau harus mati dengan itu. Zhao melambaikan tangannya melepaskan aura dari tingkatan terhormat tertinggi pedang raksasa yang tertancap di tanah, terbang ke atas seni pedang. 10.000 pedang menuju kehampaan. Zhao mengeluarkan raungan yang penuh amarah. Pedang raksasa itu terpecah menjadi pedang-pedang besi yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke arahku seperti langit yang penuh hujan. Melihat hal ini, anggota keluarga Lin merasa sangat sedih. Siapa sangka Wang Teng memiliki dukungan sekuat itu? Zhao ini adalah tokoh terkemuka di tingkatan yang sangat terhormat. Bisakah Lin Han mengatasi ini? Berbeda dengan anggota keluarga yang khawatir, kepala keluarga tampak sangat tenang. Hanya seorang pria terhormat yang mencoba membunuh seorang kaisar. Orang-orang akan tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Benar saja, melihat hujan pedang, aku hanya mengangkat tanganku dan semua 10.000 pedang membeku di udara. Wajah Zhao benar membeku dan Wang Teng benar-benar tercengang. Dia punya firasat buruk tentang hal ini. Tuan Zhao, saya punya kabar buruk. Jurus pamungkasmu sepertinya sudah tidak lagi menuruti perintahmu. Aku menatap Zhao dengan main-main dan sedikit mengaitkan jariku. 10.000 pedang yang diarahkan kepadaku tiba-tiba berbalik dan menunjuk kembali tepat ke arah Zhao. Dia benar-benar tercengang. Aku akan mengembalikan pedangmu kepadamu. Aku menjentikan jariku dan pedang-pedang itu langsung melesat ke arahnya. Zhao benar-benar panik dan berusaha mati-matian untuk memasang perisai pertahanan. Pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuhnya dengan ganas. Darah berceceran di lantai. Dia tampak seperti hampir tidak bernapas, tetapi entah bagaimana masih hidup. Tuan Zhao, sepertinya jurus andalan Anda kurang ampuh. Aku tetap tersenyum tipis. Sementara Wang Teng dan yang lainnya memperhatikan, memandangku seolah-olah aku adalah monster. Tuan dari orang terpilih itu mengalami luka parah. Poin penjahat ditambah 999. Sang terpilih terkejut. Poin penjahat ditambah 666. Anggota harem protagonis Sing yang terkejut. Poin penjahat ditambah 3.333. Mendengarkan peringatan sistem yang tak ada habisnya, saya merasa benar-benar puas baik fisik maupun mental. Anggota keluarga Lin yang melihat gerakan saya awalnya terkejut, lalu dengan gembira bersorak sambil mengangkat tangan. Kakek tua itu pantas mendapatkannya karena pamer berbicara tentang melindungi muridnya. Apakah kamu memiliki kemampuan yang dibutuhkan? Mendengar ejekan terang-terangan dari keluarga Lin, kondisi mental Zhao sudah setengah hancur. Lalu aku teringat sesuatu dan mau tak mau menggelengkan kepala. Oh, benar, aku dengar Wang Teng akan bergabung dengan Akademi Surgawi. Jika memang demikian, mengapa Anda orang luar ikut campur? Kau mengklaimnya sebagai muridmu, tetapi apakah dia masih menganggapmu sebagai gurunya? Dengan suara mendesis keras, Zhao memuntahkan seteguk darah. Kondisi mentalnya benar-benar hancur melihat hal itu. Wang Teng kehilangan akal sehatnya. Kamu bicara omong kosong, berhentilah mencoba memecah belah kita. Membuat Wang Teng sang terpilih hancur lebur. Poin penjahat plus 555. Mendengar peringatan sistem itu, saya sedikit terkejut. Pria ini benar-benar memiliki banyak emosi. Dia benar-benar mesin pencetak poin penjahat berjalan. Guru, apa yang harus saya lakukan? Wang Teng memasang wajah sedih sambil memohon pertolongan kepada jiwa yang ada di dalam lingkaran itu. Saat ini kita hanya bisa bertanya pada orang dari Akademi Surgawi itu. Tapi aku belum resmi bergabung dengan mereka. Jika saya dengan berani meminta bantuan kepada sang guru, itu mungkin akan meninggalkan kesan buruk. Melihat keraguannya jiwa itu, mengutuknya dengan rasa frustrasi yang mendalam. Goblok sia, jika kamu tidak meminta bantuan sekarang, apakah kamu pikir kamu akan hidup cukup lama untuk meninggalkan kesan? Wang Teng berhenti. Ragu-ragu dia menatapku dengan ganas. Lin, kalau kau berani izinkan aku memanggil satu orang lagi. Aku yakin kau tidak akan punya peluang. Kali ini aku menatapnya seolah dia sudah mati otak. Jika berbicara seperti itu di zaman dahulu kala, dia akan mati sebelum menyelesaikan kalimatnya. Namun semakin nekat dia bertindak, semakin menyenangkan bagi saya. Aku duduk santai, bahkan berharap dia akan memanggil teman lamaku, lalu kita bisa bersantai dan mengobrol. Meninggalkan Wang Teng tergantung seperti anjing liar. Para tamu lainnya juga dengan penuh harap menunggu untuk menyaksikan drama tersebut. Mungkin karena akademi terlalu jauh kali ini, sinyal dikirimkan cukup lama agar seberkas cahaya terang dapat perlahan turun. Seorang wanita yang sangat cantik muncul dari balik awan. Siapa yang berani menyakiti muridku? Wang Teng langsung berseri-seri begitu melihat siapa orang itu. Orang yang datang tak lain adalah gurunya Chen Duling, kepala sekolah Akademi Skyfall. Saat ini guru pria di sana itu adalah Lin Han. Bunuh dia sekarang juga. Chen Duling menatapku lalu melirik luka-luka di sekujur tubuh Wang Teng dan matanya langsung berubah dingin seperti es. Kaulah yang telah
Menyakiti muridku, aku tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengamati Cenduling dari kepala sampai kaki. Jadi Anda adalah kepala sekolah Akademi Sky Vault, apa arti Chen Sangjin? Bagimu beraninya kau, siapa yang memberi Anda izin untuk memanggilnya dengan namanya Chen? Duling meledak dalam amarah embun bekudi, matanya membuat seluruh suasana menjadi dingin. Beberapa derajat kau melukai muridku dan menghina Akademi Sky Vault, kalian semua akan meninggal hari ini. Dengan itu, Cenduling perlahan melayang ke udara, rasa dingin yang menusuk menyebar dari pedang es di tangannya, dan dalam hitungan detik menyelimuti seluruh kota Qingyang. Keluarga Lin merasakan tekanan berat yang datang dari atas dan senyum di wajah mereka perlahan memudar. Sementara itu, Xiao Wu yang terbaring terluka parah di tanah menatap Cenduling dengan mata penuh iri. Sebagai Grandmaster dari sekte pedang raksasa, dia selalu percaya bahwa penguasaannya terhadap pedang berada di tingkat yang berbeda. Namun kini, setelah berhadapan dengan Cenduling, dia akhirnya mengerti seperti apa sebenarnya seorang ahli musik pedang sejati. Wang Teng menyaksikan dan tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan. Tuanku adalah seorang kaisar setengah langkah. Jika Anda masih terlalu keras kepala untuk mengalah dan bersikeras untuk memaksakan ini, hanya ada satu cara, ini akan berakhir kematian. Di dekatnya Liu Xing yang diam-diam menghela napas lega. Lin Han mungkin terlihat mengesankan, tetapi ketika Anda berhadapan dengan Akademi Sky Vault, sebuah kekuatan besar dengan warisan 10.000 tahun di belakangnya, apa yang bisa dilakukan oleh satu orang? Cenduling menatapku dengan mata dingin tanpa emosi. Minta maaf kepada Sky Vault Akademi dan aku akan membiarkan ketidakhormatanmu berlalu begitu saja. Aku hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Bawa Chen Sangjin ke sini. Mari kita lihat apakah dia berani menerima permintaan maaf saya. Kau punya keinginan untuk mati, Chen? Duling menjentikan tangannya dan membalikannya, mengirimkan gelombang pedang pembeku yang menyapu seluruh kediaman Lin. Semua orang terhimpit di bawah tekanan, tidak mampu berdiri tegak. Semua orang, kecuali aku, berdiri tegak tanpa gentar. Hanya itu yang kamu punya. Cukup mengecewakan, merusak. Saat kata itu keluar dari bibirku, pedang es yang tergantung di udara langsung hancur berkeping-keping, larut menjadi serpihan es yang menghujani tanah. Pada saat yang sama, Chen Duling terjun dari langit tersandung beberapa langkah sebelum nyaris tidak berhasil menahan diri. Dia menatapku dengan rasa tidak percaya yang mendalam. Jurus pamungkas saya ternyata rusak. Siapakah kamu sebenarnya? Chen Duling terkejut atas eksekusi terhadap haram tersebut. Poin penjahat ditambah 999 untuk mengejutkan orang pilihan Wang Teng. Poin penjahat ditambah 888 untuk mengejutkan guru protagonis Xiao Wu. Poin penjahat ditambah 5.555 di bawah peringkat kaisar. Semua orang hanyalah seekor semut. Jurus pamungkas yang sangat kau banggakan itu menggunakannya untuk melawanku. Itu seperti serangga lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. Suaraku terdengar pelan dan mantap dan ekspresi Cenduling berubah muram karena ketakutan. Sementara seluruh keluarga Lin tersenyum lega. Siapa yang peduli dengan Akademi Sky Vault? Musik itu tidak berarti apa-apa di hadapan keluarga Lin. Aku benar-benar mengira kepala sekolah Akademi Sky Vault itu seharusnya adalah orang yang sangat penting. Ternyata dia hanya pandai bicara tanpa substansi. Mendengar keluarga Lin mengejeknya, wajah Cenduling memerah karena malu. Sebagai kepala sekolah Akademi Sky Vault, dia belum pernah dipermalukan seperti ini sepanjang hidupnya. Namun situasi itu berada di luar kendalinya karena jurus andalannya telah hancur. Dia tidak punya pilihan selain menelan harga dirinya dan memohon padaku, sesama kultivator. Aku gagal mengenali kehebatanmu, dan aku sangat meminta maaf atas kesalahan ini. Namun kumohon, aku memohon kepadamu, selamatkan murid-muridku. Apapun yang Anda minta, Sky Vault Akademi akan mewujudkannya. Aku memperhatikan Cenduling membungkuk dalam-dalam lalu melirik Wang Teng di belakangnya. Wang Teng menjadi pucat pasi karena ketakutan. Dia jelas tidak pernah menyangka kekuatan saya akan begitu luar biasa, bahkan melibatkan Cenduling dalam masalah ini pun tidak membantunya. Saya benar-benar bingung mengapa Cenduling sampai sejauh ini untuk menyelamatkan seseorang seperti Wang Teng. Apakah benar perlakuan seperti ini yang diterima oleh orang terpilih setelah jeda yang cukup lama? Aku menghela napas bawa dia dan pergi sebagai bentuk penghormatan atas persahabatan saya yang telah lama terjalin dengan saudara Chen Kang. Saya tidak akan meminta imbalan apapun, tapi dengarkan aku baik-baik. Jika Wang Teng berani mengganggu saya lagi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Anda benar-benar mengenal ayah saya? Cenduling menatapku dengan sangat terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana mungkin pemuda yang dingin dan pendiam ini bisa mengenal ayahnya. Itu bukan urusanmu, sekarang tinggalkan kota Qingyang. Melihat bahwa aku tidak punya lagi yang ingin kukatakan, Cenduling dengan bijak menghentikan pembicaraan dan berjalan menghampiri Wang Teng. Bisakah kamu bangun? Wang Teng berusaha berdiri lalu tiba teringat sesuatu. Guru, tolong ajak Qingyang bersama kami saat kami pergi. Apakah kamu serius sekarang? Kamu masih memikirkannya? Di saat seperti ini, Lin menggelengkan kepalanya ke arah Wang Teng dengan kesal, tetapi tetap membawa Liu Qingyang bersamanya saat mereka meninggalkan kediaman Lin. Saya tidak menghentikan mereka membunuh Liu Qingyang, toh tidak akan memberikan manfaat apapun bagiku. Lebih baik membiarkannya tetap ada dan memanfaatkannya nanti. Ketiganya berkelebat dan menghilang di balik gerbang. Cai Wen yang terbaring terluka parah di tanah tampak lebih hancur dari sebelumnya. Dia merasa seperti orang bodoh sepenuhnya. Wang Teng sudah menganggapnya bukan lagi gurunya, namun di sini dia malah bergegas masuk dan mempertaruhkan nyawanya. Pikiran itu membuat Xiao Wu
tertawa getir dengan hampa di sisi lain halaman Liu Jikong, dan kelompoknya berusaha menyelundupkan, pergi secara diam-diam namun sedetik kemudian, suaraku terdengar menusuk udara. Seperti sesuatu yang keluar dari mimpi buruk, Patriark Liu menurutmu kamu mau pergi kemana? Dengan terburu-buru seperti ini apa saya? Bilang kamu boleh pergi seluruh anggota? Keluarga Liu terdiam kaku di tempat, kemudian Liu Jikong perlahan memutar itu, kakinya gemetar tak terkendali. Ling Hanyu, bukankah kau sudah setuju untuk membiarkan kami menghadap kepala sekolah Akademi Skyfall? Apakah kamu mengingkari janjimu? Sekarang aku tak kuasa menahan diri untuk tidak mencibir. Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu salah dengar? Saya hanya setuju untuk membiarkan Liu Qing yang pergi. Aku tidak pernah mengatakan akan membiarkan kalian keluarga Liu yang lain lolos begitu saja. Pada saat itu Lin Qi melangkah maju, tanpa diberitahu tutup semua jalan keluar. Sekarang juga siapapun dari keluarga Liu tidak ada yang boleh pergi. Para anggota keluarga Lin membunyikan buku-buku jari mereka dengan penuh semangat, dan mengambil posisi di setiap titik penting di halaman Liu Jikong. Menjadi pucat pasi menyaksikan kejadian ini. Lin Han, apa yang harus kau lakukan agar kau membiarkan kami pergi? Aku menyipitkan mata mendengar itu, berpikir sejenak lalu melirik Lin Qi yang berdiri di dekatku. Lin Qi, bukankah orang tua bodoh ini baru saja mengejekmukmu beberapa menit yang lalu? Berikan dia 2 tamparan. Begitu mendengar perintah itu Lin Qi langsung berjalan menghampiri Liu Jikong, menggulung lengan bajunya dan menamparnya dengan keras sebanyak 2 kali. 2 tanda merah terang langsung muncul di wajah Liu Jikong. Keluarga Lin disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan meriah. Mereka berharap seluruh kota King yang bisa hadir untuk menonton. Liu Jikong gemetar karena marah, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya dan menatapku dengan tajam. Baiklah, kamu sudah mendapat tamparanmu. Bisakah kita pergi sekarang? Siapa yang bicara soal memecatmu? Tamparan-tamparan itu hanya untuk melampiaskan emosi itu saja. Aku menyilangkan tangan. Ekspresiku tetap tenang dan tak terganggu seperti biasanya. Liu Jikong meledak dalam amarah. Kamu tunggu saja. Beberapa sosok penunggang pedang turun dari langit. Pak Lin, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Beberapa pemimpin sekte yang datang untuk pernikahan itu memandang sekeliling kekacauan dengan kebingungan yang luar biasa. Liu Jikong yang beberapa saat sebelumnya tampak benar-benar kalah, berseri-seri ketika melihat mereka tiba, seolah-olah dia baru saja menemukan penyelamatnya. Syukurlah pemimpin sekte dan pemimpin sekte Wang, kalian ada di sini. Inilah yang terjadi. Putriku dan Wang Teng saling jatuh cinta. Jadi kami membatalkan pertunangan. Itu saja. Tapi pria bernama Lin Han ini sama sekali tidak mau menyerah. Bahkan setelah Sky Academy turun tangan, dia tetap menolak untuk melepaskanku. Sekarang kau di sini, bantu aku menghadapinya. Musnahkan keluarga Lin untuk selamanya. Liu Jikong kini sedang berada di puncak kepercayaan dirinya. Lagi pula setiap pemimpin sekte besar yang muncul memiliki urusan bisnis dengan keluarga Liu. Kepentingan mereka sangat terkait erat. Tidak mungkin dia percaya para pemimpin sekte ini akan tinggal diam kali ini. Namun para pemimpin sekte itu hanya balas menatap tampak benar-benar bingung. Mereka bahkan tidak tahu apakah harus menyerahkan hadiah yang mereka bawa. Sebelum datang ke pernikahan keluarga Lin, setiap patriark sekte secara pribadi telah memberitahu mereka bahwa Lin Han sangat kuat dan memiliki latar belakang yang luar biasa, dan untuk memastikan mereka mendapatkan simpati darinya. Namun kini keluarga Liu berani-beraninya memutuskan pertunangan dan membiarkan Liu Qing yang kabur dengan pria lain. Apa yang mereka pikirkan melihat para pemimpin sekte hanya berdiri terpaku di sana? Liu Jikong mengerutkan kening karena tidak sabar. Kalian semua cuma berdiri saja. Untuk apa jika keluarga Liu jatuh? Siapa yang akan berbisnis dengan sekte-sekte kalian? Naiklah ke sana dan lumpuhkan kultivasi Lin Han sekarang juga. Kepanikan keluarga Liu sebelum telah berubah menjadi kepercayaan diri yang angkuh. Saya hanya mengangkat alis mendengar itu. Sepertinya kalian semua cukup dekat dengan keluarga Liu ya? Pemimpin sekte Wang dan yang lainnya semuanya tersentak serentak. Mereka tersadar dari lamunannya dan langsung membuat pilihan. Detik berikutnya semua pemimpin sekte bergerak dan melancarkan serangan terhadap keluarga Liu. Sebelum Liu Jikong menyadari apa yang terjadi, dia dan seluruh anggota keluarga Liu sudah terhempas ke tanah. Apakah kalian semua sudah kehilangan akal sehat? Sebenarnya kau berpihak pada Lin Han melawan aku. Apakah kamu tidak takut aku akan keluar dari bisnis pertambangan? Semua sekte kalian akan terkena dampaknya. Namun pemimpin sekte Wang dan yang lainnya hanya mendengar itu dan langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu serius? Sisa-sisa kecilmu dari tambang keluarga Liu bahkan tidak cukup menutupi biaya 1 hari bagi murid-murid kami. Apakah kamu benar-benar berpikir tambang keluargamu itu semacam harta karun? Seandainya bukan karena reputasi Lin senior keluarga Liu, bahkan tidak akan masuk dalam radar kita. Cai Wen yang terbaring terluka parah di dekatnya mendengar semua itu, matanya dipenuhi rasa tidak percaya yang semakin besar. Setiap sekte ini setidaknya sama kuatnya dengan sekte Pedang Agung, namun setiap pemimpin sekte memanggil Lin Han sebagai senior mereka. Sebenarnya siapakah pria ini? Cai Wen menelan ludah dengan susah payah karena takut mentor sang pahlawan Xiao Wu benar-benar aksi pamer kekuatan si penjahat terasa berbeda saat setiap pemimpin sekte memandang dengan jijik. Liu Jikong akhirnya tersadar segala hal yang pernah diraih keluarga Liu adalah berkat Lin Han. Liu Jikong langsung berlutut. Lin Han, menantuku tersayang, aku sungguh tahu aku telah salah. Keluarga Liu tidak akan pernah lagi melawanmu. Aku bersumpah, kumohon aku
Mohon padamu katakan saja satu kata dan aku akan membiarkanmu pergi. Aku akan membawa King yang kembali sekarang juga. Untuk menikahimu kali ini aku janji dia tidak akan lari melihat Liu Jikong merendahkan diri seperti itu. Setiap pemimpin sekte di tempat kejadian tak kuasa menahan tawa mengejek ketertarikan Senior Lin pada putri Anda adalah berkah bagi keluarga Liu. Apakah kamu benar-benar berpikir Senior Lin tidak bisa hidup tanpa Liu King? Yang tepat sekali Pak Lin, putriku baru saja berusia 18 tahun dan dia benar-benar menakjubkan. Apakah Anda ingin saya mengenalkannya kepada Anda? Izinkan saya memperkenalkan seseorang juga, yaitu Lin Senior. Saudari saya adalah wanita tercantik di kota Tianning. Katakan saja aku akan membawanya ke sini besok dan kalian berdua bisa menikah. Aku melambaikan tangan kepada mereka sambil sedikit sakit kepala. Baiklah, hentikan, mari kita selesaikan dulu masalah yang ada di depan kita ini. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku tidak ingin ada pertumpahan darah. Cukup patahkan anggota tubuh setiap anggota keluarga Liu dan hancurkan inti kultivasi mereka. Liu Jikong langsung gemetaran tak terkendali. Begitu mendengar kata-kata itu, Ling Han, aku memohon padamu, lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Sungguh apa pun yang kau katakan aku tetaplah ayah mertuamu. Anda sebenarnya tidak tahu bahwa Anda salah. Anda tahu persis bahwa Anda akan segera mati dengan satu perintah saja. Saya memberi sinyal untuk bergerak. Para pemimpin sekte semuanya maju dan mulai bekerja. Dalam waktu singkat mereka telah melumpuhkan setiap anggota keluarga Liu. Para saksi mata yang melihat kejadian itu merasa bahwa keluarga Liu telah menyebabkan semua itu terjadi pada mereka. Lagi pula jika Liu Jikong tidak terus-menerus memprovokasi saya secara langsung, saya tidak akan pernah melampiaskan kemarahan saya kepada mereka semua. Mengikuti strategi guruku Dao Wu, poin penjahat ditambah 777. Sang terpilih Ling Xiang menganggap ini kejam. Poin penjahat ditambah 1000. Notifikasi sistem pertama cukup normal, tetapi yang kedua membuatku terkejut. Menyebutku kejam. Siapakah sebenarnya Ling Xiang ini dan dari mana dia berasal? Mungkinkah dia salah satu anggota keluarga Lin? Aku tak pernah menyangka orang pilihan akan muncul di antara keturunanku sendiri. Namun jika dilihat sekarang, gadis ini tampaknya memiliki sifat pemberontak. Dia tidak terlihat dimanapun saat keluarga Lin dipermalukan. Namun sekarang setelah saya berhasil merebut kembali martabat kami, dia malah berani menyebutnya kejam. Dengan pemikiran itu aku mengamati area tersebut dan benar saja di belakang kerumunan keluarga Lin aku melihat seorang gadis muda menatap keluarga Liu dengan kerutan dalam di wajahnya. Ekspresinya penuh ketidaksetujuan. Seorang pemberontak terpilih dengan sikap yang penuh belas kasihan seperti itu. Jika saya tidak mengawasinya, dia pasti akan membuat masalah. Aku melambaikan tangan memanggil Lin Qi. Apa perintahmu? Ketua, tugaskan salah satu tetua kita untuk mengawasi Ling Xiang secara diam-diam. Jika ada sesuatu yang terasa tidak beres, segera laporkan kepada saya. Dipahami, saya akan menanganinya. Sekarang juga Lin Qi pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak repot-repot bertanya, mengapa saya harus menjaga salah satu dari kita? Dia percaya bahwa orang yang lebih tua selalu memiliki alasan-alasannya sendiri. Lalu aku mengalihkan pandanganku ke Liu Jikong yang tergeletak di tanah. Kultivasinya hancur dan nyaris tak bernyawa. Pemimpin klan Liu, izinkan saya bertanya sesuatu. Apakah kamu ingin hidup mendengar bahwa aku mungkin benar-benar memberinya kesempatan untuk bertahan hidup? Secercah cahaya tiba-tiba menyala di mata Liu Jikong yang kusam dan tak bernyawa. Katakan saja satu kata dan aku akan melakukan apa saja, apapun itu. Jika kau mengampuniku, saya tidak menanggapinya. Sebaliknya aku menyeret Zhao Wu ke sini. Dia juga terluka parah. Lalu bagaimana denganmu Zhao Wu? Aku yakin kau juga belum siap untuk mati begitu saja di sini. Li Fen, jangan sekali-kali berpikir untuk melakukan tipu daya apapun. Jika kau berani bunuh saja aku, muridku Wang Teng akan membalaskan dendamku. Melihat Zhao Wu masih begitu keras kepala, aku tak kuasa menahan tawa mengejek. Benarkah begitu? Karena setahu saya ketika murid kesayangan Wang Teng melarikan diri, dia memastikan untuk membawa pacarnya bersamanya, tetapi sama sekali tidak memikirkanmu yang disebut-sebut sebagai gurunya. Saya rasa Anda sudah lama menyesal telah menjadikan Wang Teng sebagai murid Anda. Mendengar nada mengejek yang keluar dari suaraku, urat-urat di leher Zhao Wu menegang. Jelas sekali bahwa saya telah menyentuh titik sensitif tuan dari tokoh utama Zhao Wu. Dipenuhi rasa dendam. Poin penjahat plus 555. Aku tersenyum sendiri. Seandainya Zhao Wu tidak lagi berguna untuk mengumpulkan poin penjahat, aku pasti sudah menghabisinya. Baiklah, tenanglah, saat ini aku punya cara. Bukan hanya untuk menyelamatkan nyawamu, tetapi juga untuk mengetahui apakah Wang Teng benar-benar menganggapmu sebagai tuannya. Jadi, mau mencobanya? Cai Wen terdiam sejenak. Cara seperti apa? Aku tersenyum perlahan penuh misteri lalu mengeluarkan 2 botol anggur dari rak penyimpananku. Saya punya 2 botol anggur terbaik di sini. Yang perlu dilakukan Wang Teng dan Liu Qingyan hanyalah meminumnya dan aku akan mengampuni nyawa kalian berdua. Ketika mereka mendengar kondisi saya, semua orang yang hadir sedikit bingung. Itu hanya 2 botol anggur, toh seberapa sulitkah? Itu kesederhanaannya membuat Zhao Wu curiga. Pasti ada yang salah dengan anggur itu. Aku sudah menduga hal itu akan terjadi, jadi aku langsung meraih dan membuka salah satu toples saat itu juga. Lalu dengan lambaian lengan bajuku, setiap tamu yang masih berdiri mendapati semangkuk anggur yang kaya dan harum mengapung di hadapan mereka. Teman-teman, banyak hal terjadi hari ini dan saya sebagai tuan rumah dari keluarga Lin belum menjadi tuan rumah yang baik. Terimalah minuman ini sebagai permintaan maaf saya. Lin Han menyampaikan salam perpisahan untuk semua yang hadir di sini. Izinkan
Saya duluan. Dengan itu aku mengangkat toples anggur ke bibirku dan menghabiskan setiap tetesnya sekaligus. Para tamu terdiam sejenak, tetapi pada akhirnya, tak seorang pun mampu menahan aroma anggur tersebut dan satu persatu mereka mengambil mangkuk mereka dan minum begitu anggur itu habis. Semua orang merasakan peningkatan dalam kemampuan berbudaya mereka. Wajah mereka berseri-seri karena terkejut dan gembira. Anggur ini luar biasa, budidaya saya sudah terhenti begitu lama. Aku tak percaya. Anggur tetua Lin benar-benar mendorongnya maju. Sungguh layak disandingkan dengan Elder Lin. Pak Lin, apakah Anda masih punya lagi? Ayolah beri kami sedikit lebih banyak. Aku hanya menggelengkan kepala dengan ekspresi tenang. Teman-teman, anggur yang baik tidak seharusnya dikonsumsi secara berlebihan. Saya masih punya rencana untuk sisanya. Menyaksikan semua ini baik Zhao Wu maupun Liu Jikong tanpa gelisah, tidak mengerti apa sebenarnya yang sedang saya rencanakan. Akhirnya Zhao Wu mendengus dingin. Baiklah, aku mempercayai Wang Teng sebagai muridku. Saya terima taruhan ini. Liu Jikong dengan cepat mengangguk. Setuju, aku juga ikut. Putriku akan melakukan apa saja untukku. Dia pasti akan memilih untuk meminumnya. Aku mengangguk pelan, senyum tipis hampir tak terlihat tersungging di sudut bibirku. Anggur ini disebut Lost in Bliss. Aku mendapatkannya dari seorang guru Dao anggur 5000 tahun yang lalu. Lost in Bliss disebut-sebut sebagai anggur terbaik dunia setelah mangkuk pertama. Kebanyakan orang hanya merasakan kekayaan rasa yang luar biasa. Budidaya mereka bahkan sedikit meningkat. Mangkuk kedua menghadirkan lonjakan kekuatan yang sangat besar. Adapun mangkuk ketiga itu memaksa Anda untuk tidak mengatakan apapun selain kebenaran. Dengan kata lain, kata-kata orang mabuk adalah kata-kata yang jujur. Guru Dao anggur zaman dulu menggunakan anggur ini untuk menipu banyak kultivator yang tidak curiga. Sayangnya baginya, dia bertemu denganku ketika aku sudah menjadi ahli di bidang kedaulatan trik. Itu mungkin berhasil pada para sesepuh biasa, tetapi mencobanya pada saya hanyalah angan-angan belaka. Setelah mengantar para tamu pergi, aku berbalik dan berjalan kembali ke aula utama. Keluarga Lin Linki melangkah maju dengan hormat untuk menyapa saya. Patriark, kami sudah mengirim orang untuk mengawasi Lin Xiang. Apakah Anda memiliki pesanan selanjutnya? Siapkan pasukan dan asah pedang. Besok kita akan berbaris menuju sekte pedang raksasa. Daiwan adalah pemimpin sekte dari sekte pedang raksasa. Dia berani-beraninya datang dan membuat masalah di kediaman Lin. Aku tidak akan membiarkan itu begitu saja. Lagi pula saya tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Anda harus mencabut gulma sampai ke akarnya. Baik Pak. Wajah Lin Qi langsung berseri-seri karena kegembiraan. Keluarga Lin telah menjaga profil rendah selama bertahun-tahun, tidak pernah terlibat perkelahian dengan siapapun. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk berperang di bawah kepemimpinan sang patriark. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Hari berikutnya tiba dengan cepat. Beberapa wahana spiritual sudah melayang di atas kediaman Lin. Panji keluarga Lin berkibar tinggi di atas masing-masing, jelas siap untuk berangkat berperang. Di bawah Lin Xiang mendongak ke arah kapal-kapal di atas dan para kultivator bersenjata lengkap yang berdiri di dek mereka dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Aku sudah benar-benar tidak berdaya untuk melawan balik, namun Lin Han tetap musnahkan kita sepenuhnya dan membantai seluruh sekte pedang raksasa di atas itu semua. Sepertinya Tuan Fu Yao benar, semua orang di keluargaku terlalu kejam. Hanya seseorang seperti Lord Fu Yao dengan kebaikan sejati di hatinya yang layak diikuti. Aku sudah membangkitkan kemampuan ilahiku, tidak lama lagi kekuatanku akan tumbuh dengan pesat. Ketika itu terjadi, aku akan meninggalkan rumah dan mencari Lord Fu Yao. Lin Xiang sang terpilih menganggap ini kejam. Poin penjahat 777 berdiri di dek. Aku tak bisa menahan diri untuk memutar bola mata. Jika aku tidak membunuh mereka duluan, apakah aku hanya perlu menunggu mereka datang untuk membunuhku? Sejujurnya sikap Lin Xiang yang seperti orang suci menunjukkan kehidupan yang terlindungi. Tempatkan seseorang seperti dia ke dalam era yang gelap dan kacau dan bertahan hidup bahkan selama 1 tahun pun akan menjadi sebuah keajaiban. Saya mencatat dalam pikiran untuk mencari kesempatan untuk berurusan dengan orang suci kecil yang naif ini. Lalu aku berbalik menghadap para kultivator keluarga Lin yang berkumpul di dek. Semuanya dengarkan, ikuti aku dan hancurkan sekte pedang raksasa. Membunuh dalam sekejap. Wahana spiritual itu melesat melintasi langit seperti meteor. Hari-hari ini kebetulan bertepatan dengan upacara peringatan 100 tahun sekte pedang raksasa. Semua sekte di sekitarnya datang untuk memberikan hadiah dan ucapan selamat. Sementara itu di gunung belakang sekte pedang raksasa, seorang wanita muda mengayunkan pedangnya, melakukan serangkaian teknik pedang lengkap dengan ketepatan yang tajam dan lancar. Di sampingnya tetua Chuan mengelus janggutnya dan mengangguk puas. Menakjubkan, hanya dalam beberapa hari saja kemampuan berpedangmu sudah meningkat pesat. Wei Ruoxi di antara semua kultivator tahap penyempurnaan Qi hanya sedikit yang mampu menandingi tingkat penguasaanmu. Wei Ruoxi mendengarkan pujian tetua Wang dan pipinya memerah saat dia mengangguk. Lalu raut kekhawatiran muncul di wajahnya. Tetua Wang, saya mendengar bahwa saudara Wang Teng mengalami kesulitan di luar sana dan ketua sekte sudah pergi untuk membantunya. Mengapa mereka belum kembali juga? Upacara peringatan 100 tahun akan segera dimulai. Jangan khawatir dengan kehadiran pemimpin sekte. Wang Teng pasti akan baik-baik saja. Dia bahkan mungkin membawanya kembali tepat waktu untuk perayaan tersebut. Benar-benar saudara Wang Teng akan kembali. Itu luar biasa. Membayangkan kemungkinan bertemu Wang Teng lagi saja sudah membuat Wei Ruoxi berseri-seri.
Kegirangan tepat pada saat itu terdengar, dentuman dahsyat dan langit di atas sekte pedang raksasa, terbelah 3 wadah spiritual yang membawa panji keluarga Lin muncul tetua. Cuan mengerutkan kening melihat pemandangan itu, mengira mereka hanyalah tamu yang datang untuk upacara tersebut di alun-alun utama sekte pedang raksasa semua. Tamu serentak mendongak ke langit, keluarga Lin belum pernah mendengar tentang mereka. Mungkin hanya keluarga kecil dari kota kecil, apa gunanya? Datang dengan 3 wadah spiritual, apakah mereka mencoba memberikan bejana-bejana itu kepada sekte pedang raksasa sebagai hadiah? Itu sungguh tidak masuk akal. Mereka bahkan tidak tahu cara menjilat. Dengan benar saat itu aku melompat dari kapal lebih dulu berdiri di udara menatap semua orang di bawah. Dengan mata sedingin es sekte pedang raksasa, tunduk atau mati, kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar para murid sekte pedang raksasa. Akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, para hadirin pun tertawa terbahak-bahak. Apakah keluarga Lin sudah kehilangan akal sehat? Sungguh kurang ajar orang-orang ini datang ke sini untuk mencari gara-gara dengan sekte pedang raksasa. Mereka sama sekali tidak tahu dengan siapa mereka berurusan. Di tengah hiruk-pikuk keramaian, seorang lelaki tua tiba-tiba melompat ke udara. Hari ini adalah perayaan 100 tahun sekte pedang raksasa. Sebagai wakil ketua sekte, aku lebih memilih untuk tidak menumpahkan darah di hari seperti ini. Jika kau pergi sekarang juga, sekte pedang raksasa akan membiarkan ini begitu saja. Jika tidak, kamu akan mati menghadapi ultimatum dingin dari wakil ketua sekte. Aku berdiri dengan tangan di belakang punggung dan mengulangi kata-kata yang sama, menyerah atau mati. Keras kepala sampai akhir. Baiklah kalau begitu, kalian semua bisa pergi ke neraka. Setelah itu, wakil ketua sekte melayangkan pukulan yang sangat keras. Gelombang kejut itu tampak seperti akan menghancurkan tubuhku. Berkeping-keping para tamu di bawah menyaksikan dengan mencibir penuh penghinaan. Semuanya ingin melihatku mati seketika di tempat. Tepat saat kepalan tangan itu mendekat, aku akhirnya mengangkat kepalaku. Mataku menyala dengan niat membunuh. Aku melayangkan pukulanku sendiri. Kedua kepalan tangan itu berbenturan dan hembusan angin kencang meledak, hampir merobohkan seluruh sekte pedang raksasa dari fondasinya. Tak lama kemudian angin mereda dan sesosok tubuh jatuh dari langit. Itu adalah wakil ketua sekte. Lengan kanannya hancur total, terlihat benar-benar berantakan. Semua tamu di kerumunan terdiam butuh beberapa saat sebelum seseorang tersadar. Aktifkan penghalang sekte sekarang. Sebuah penghalang emas menyala dengan cepat, menyegel seluruh sekte pedang raksasa. Di dalamnya para tamu yang datang untuk perayaan itu kini panik, menatapku saat aku perlahan menyeka darah dari tanganku, seolah-olah mereka sedang melihat setan. Siapakah sebenarnya pria ini? Dia melumpuhkan wakil pemimpin sekte tingkat setengah penguasa dengan satu pukulan. Dia sebenarnya berada di level berapa? Sialan, di manakah ketua sekte Zhao? Sekarang dia mungkin satu-satunya yang bisa menghadapi monster ini. Mereka tidak tahu bahwa Zhao yang terluka parah berada tepat di sana di dalam wadah roh keluarga Lin. Dia baru saja menyaksikan saya membunuh wakil ketua sektenya dengan satu pukulan, dan matanya membelalak karena marah. Kau, Han, kau anak bajingan, kau bilang kau akan mengampuniku. Mengapa kalian membunuh rakyatku? Ketua sekte Zhao, Anda sepertinya masih belum mengerti. Aku memang bilang aku akan bertaruh denganmu, dan jika kau menang aku akan membiarkanmu pergi. Tapi aku tidak pernah mengatakan akan mengampuni sekte pedang raksasa. Saat kau mencoba membantu Wang Ten mengacaukan pernikahanku kemarin, seharusnya kau tahu seluruh sektemu akan menanggung akibatnya. Zhao mendengarkan kata-kata dingin itu dan melolong kes. An dan penyesalan membuat Tuan sang protagonis dipenuhi kesedihan. Poin penjahat 1222. Zhao baru saja mencapai rekor tertinggi baru dalam skala penjahat. Sepertinya rencanaku berjalan dengan sempurna. Aku menatap sekte pedang raksasa dari atas yang masih terlindungi oleh penghalang seluruh anggota keluarga Lin. Dengarkan baik-baik, amankan setiap sudut sekte pedang raksasa. Siapapun yang mencoba melarikan diri akan langsung dilumpuhkan. Baik, Pak. Keluarga Lin menjawab dengan raungan yang menggelegar. Kemudian Kiki terbang meninggalkan wadah spiritual dan mengambil posisi di setiap sudut sekte pedang raksasa. Lalu perlahan aku mengangkat telapak tanganku dan memukul sebuah serangan telapak tangan dahsyat yang menutupi langit, menghancurkan penghalang sekte pedang raksasa. Dalam satu pukulan. Mendengar itu, para tamu di dalam terkejut dan tak bisa berkata-kata. Jangan biarkan siapapun hidup. Teriakan perang menggema di seluruh sekte pedang raksasa. Tetua Chuan Gong berlari keluar dari gunung belakang dan tersandung hingga berlutut di hadapanku. Senior, aku mohon padamu, ampuni sekte pedang raksasa. Aku tidak tahu bagaimana kami telah menyinggung perasaanmu, tapi kami akan menyetujui apapun yang kau minta. Kau ingin tahu bagaimana sekte pedang raksasa bisa mengalahkanku? Bagus, akan kuberitahu. Wang Teng dan pemimpin sekte Anda mengacaukan pernikahan saya dan membuat keributan karena kedua hal itu sekte pedang raksasa tamat. Oh, dan ngomong-ngomong, aku juga membawa si Zhao itu. Kamu bisa mengatakan apapun yang perlu kamu katakan kepadanya. Seketika itu aku menjentikan jariku dan salah satu anggota keluarga Lin segera menyeret Zhao yang terluka parah ke depan mata tetua Chuan Gong. Menyipit ketua sekte, bagaimana Anda bisa sampai terluka separah ini? Dia menahan amarahnya dan menatapku. Senior, apakah Anda benar bertekad untuk memusnahkan seluruh sekte kami? Bagaimana menurutmu? Baiklah, kalau begitu kamu bisa meninggal dengan itu. Tetua Chuan Gong langsung menerjang ke arahku. Terlalu percaya diri aku mengayunkan tanganku dan kekuatan telapak tanganku seketika menguapkan tetua Chuan Gong menjadi kabut berdarah. Kini Zhao menyaksikan dengan kaget dan marah.
Namun ia sama sekali tidak berdaya saat itu. Para murid sekte pedang raksasa telah sepenuhnya kehilangan semangat bertarung dan dibantai secara sepihak oleh keluarga Lin. Aku mendarat perlahan, tiba-tiba sesosok tubuh ramping berlari di depanku. Wei Ruoxi menggenggam pedangnya, wajahnya memerah karena amarah. Kamu, apa yang kamu lakukan pada saudara Wang Teng? Wei Ruoxi, anggota harem protagonis, sangat marah. Poin penjahat ditambah 666. Senyum sinister ukir di wajahku. Aku tak pernah menyangka akan menemukan seseorang yang berhubungan dengan Wang Teng di dalam sekte pedang raksasa. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Apakah kau tidak sedikit pun penasaran tentang apa sebenarnya yang dilakukan oleh saudaramu Wang Teng yang terhormat itu sehingga membuatku marah? Saudara Wang Teng, apa yang telah dia lakukan? Wei Ruoxi sama sekali tidak peduli dengan sekte pedang raksasa. Yang dia inginkan hanyalah mengetahui segala sesuatu tentang Wang Teng. Melihat rasa ingin tahunya terpancing, aku menyeringai mengejek kakakmu yang terkasih. Wang Teng mengacaukan pernikahanku dan kabur bersama gadis yang dicintainya. Aku yakin mereka berdua sedang bersenang-senang di suatu tempat di luar sana. Sekarang apa yang baru saja kau katakan? Kata-kata itu sangat menyakitkan Wei Ruoxi benar-benar terkejut. Wang Teng telah memberitahunya sebelum dia pergi untuk menunggunya. Dia berjanji akan kembali, namun dia malah pergi mencuri pengantin orang lain. Jadi apa jadinya? Dia karena itu harem sang protagonis menghancurkan hati Wei Ruoxi. Skor penjahat ditambah 1666. Aku melihat Wei Ruoxi berdiri di sana dengan tak percaya dan merasakan secercah kepuasan. Namun Wei Ruoxi dengan cepat mengurungkan niatnya dan menghunus pedangnya mengarahkannya tepat ke arahku. Dasar bajingan, jangan berani-beraninya kau mencoba memisahkan aku dan kakak Wang Teng. Aku peringatkan kalian bahwa semua orang dan keluar dari sekte pedang raksasa sekarang juga, atau bagaimana kalau tidak, aku akan membunuhmu dengan itu. Wei Ruoxi mengayunkan pedangnya dengan tebasan lebar yang sangat cepat, namun menurutku itu tampak seperti anak kecil yang bermain pura-pura. Terdengar bunyi retakan tajam saat aku menangkap bila pedang Wei Ruoxi di antara dua jari dan mematahkannya menjadi dua. Dengan mudah wajah Wei Ruoxi memucat dan dia terhuyung mundur 2 langkah karena takut. Barulah saat itu dia menyadari betapa bodohnya dia selama ini. Kau tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah kepala klan Wei. Jika kau berani menyentuhku, klan Wei tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Klan Wei? Aku mengangkat alis saya samar-samar. Ingat, pernah mendengar tentang klan kecil itu ribuan tahun yang lalu? Sungguh mengejutkan bahwa mereka berhasil bertahan hidup selama ini. Wei Ruoxi melihat bahwa aku tidak menanggapi dan salah mengartikannya sebagai rasa takut. Tiba-tiba dia menemukan kembali kepercayaan dirinya. Benar sekali. Klan Wei kuno, jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu, ajak orang-orangmu dan pergilah sekarang juga. Dia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya karena aku menamparnya hingga terpental ke seberang ruangan. Dia menabrak dinding di dekatnya dan jatuh pingsan. Sungguh klan kecil yang menyedihkan dan tak berarti. Pergilah tidur di suatu tempat untuk menghilangkan mabukmu. Melihat adik perempuan kesayangan mereka dipukuli begitu parah, para murid sekte pedang raksasa yang tadinya siap menyerah tiba-tiba bersemangat dan mulai berteriak serta mengumpat sekuat tenaga. Beraninya kau menyakiti adik perempuan kami? Tunggu saja kakak senior. Wang Teng akan membuatmu membayar atas hal ini. Begitu adik kita sepenuhnya menguasai aura debu, pelupakan kekuatannya akan melampaui kekuatanmu, lalu dia akan kembali dan menghabisimu. Aku mengangguk perlahan, tersenyum dan membersihkan debu dari tanganku. Tidak buruk kesetiaan yang sungguh menyentuh hati karena ikatanmu dengan sesama murid begitu erat. Izinkan aku membuat hadiah kecil untuk anak itu. Wang Teng sementara itu di puncak menara kultivasi di Akademi Sky Vault. Wang Teng berdiri di sana dengan ekspresi cemberut yang berat. Guru, aku merasa kecepatan kultivasiku melambat. Apakah ada yang salah dengan aura debu pelupakan di dalam diriku? Kau membuat keributan di pesta pernikahan itu demi Liu Qingyan dan menyeret banyak orang ke dalamnya. Karena itu, aura debu pelupa telah kehilangan kepercayaan padamu. Jadi tentu saja kecepatan kultivasi Anda menurun. Lalu apa yang harus saya lakukan? Wang Teng panik mendengar kata-kata itu. Aura debu pelupakan adalah dasar dari seluruh kultivasinya. Tanpa hal itu sebagai sandaran, dia tidak berbeda dengan orang biasa. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Teruslah berlatih dan berjuanglah melewatinya. Tunggu hingga aura debu pelupakan mengenali kembali jiwa sisa penguasa pedang. Tidak ada cara lain. Wang Teng menggertakkan giginya. Guru, mengapa Anda tidak turun tangan ketika Lin Han memukuli saya tanpa ampun? Mengapa Anda tidak membantu murid Anda sendiri? Bukan berarti aku tidak mau. Kekuatan musik Lin Han memang berada di level yang berbeda. Jika aku memaksakan diri untuk bertindak, itu akan semakin merusak jiwaku dan aku tidak akan mampu membimbing pelatihanmu sama sekali. Setelah mendengar penjelasan dari jiwa yang tersisa, ekspresi Wang Teng sedikit melunak. Meskipun pikirannya sudah memikirkan rencana baru. Tepat pada saat itu, seseorang mengetuk pintu. Menara kultivasi Pak 2, paket telah dikirimkan untuk Anda. Saya diberitahu untuk memastikan mereka menghubungi Anda secara pribadi. Wang Teng mengerutkan alisnya karena bingung lalu rasa hangat menyebar
Di wajahnya pasti Wei Ruoshi. Dia pasti mengetahui bahwa aku ada di Akademi Sky Vault dan mengirimiku sesuatu. Secara tiba-tiba Wang Teng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum geli. Pelayan itu meletakkan paket-paket tersebut dan pergi. Wang Teng baru saja akan membukanya ketika langkah kaki lain terdengar dari luar. Wang Teng, apakah kau di dalam? Liu Tingyan mendorong pintu hingga terbuka dan langsung masuk. Matanya tertuju pada paket-paket itu dengan rasa ingin tahu. Oh, siapa yang mengirim? Ini dia hanya teman saya. Tidak mungkin Wang Teng akan menyebut nama Wei Ruoshi. Untungnya Liu Tingyan tidak mendesak lebih lanjut. Wang Teng mulai membuka bungkusan-bungkusan itu sambil melamun mendengarkan musik, bertanya-tanya hadiah bagus apa yang Ruoshi kirimkan. Kali ini namun begitu kain pembungkusnya dilepas, wajah mereka berdua langsung pucat pasi karena yang ada di dalam paket-paket itu adalah kepala terpenggal dengan mata terbuka lebar karena ketakutan.